Jadi kalau kita sopahah cium tangan sama ulama, bagaikan kita cium tangan kepada Rasul.
على حسب الإتيان بالكتاب يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya'. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin, para asatidz, para hujjat, para sesepuh, kini sepuh, para orang tua sekalian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Guru kita, sesepuh kita, al-mukarram al-ustaz Bapak Haji Matamin, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak RT, Bapak ketiga, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesabaran, kesehatan, bisa menjalankan tugasnya, menakdirkan menjadi pemimpin yang adil, amin ya rabbal alamin. Al-mukarram Bapak Samin, al-mukarram al-ustaz Saifullah Ma'ruf, dan para bapak-bapak yang hadir, para hujjat yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya kepada para hadir sekalian. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nshur alaina rahmataka wa zakir ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana asyahru wardi yatufu fi ba'di masjidil khayfi bimina yatasaffahu al-wujuha faqila lahu fihi faqala inna lillahi ibadan iza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa'ana atlubu zalika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Rajab. Ya, kita dianjurkan oleh beliau Rasul memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah selalu kita dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban,
berharap dengan sangat mudah-mudahan disampaikan umur kita sehat walafiat sehingga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana, dan ada. Siapa yang ada atas as-Suhrawardi, bacanya boleh as-Suhrawardi, boleh as-Sahrawardi, seorang imam besar namanya Imam Sahrawardi atau di sini sebut as-Suhrawardi. Ya, beliau juga ada yang baca as-Suhra. Itu ya tufuk, berkeliling. Siapa beliau? Beliau berkeliling, kalau kita mah bahasanya muter. Ya, muter. Fi ba'di Masjidil Khaifi, di dalam sebagian Masjid Khaif. Ya, di Masjid Khaif itu di mana letaknya? Di Mina, di kota Mina. Ya, ngapain sih beliau muter-muter keliling di sebagian masjid yang ada di Mina itu? Ya tasaffahu, seraya meneliti al-wujuha, pada muka-muka atau wajah-wajah orang, wajah manusia. Ya, kita hadir, kita pandang tuh hadirin. Ya, kalau beliau dipandang semua itu orang, muka-muka orang yang ada, terus ditanya, karena beliau imam besar, faqila, maka dikatakan, ditanya nih beliau nih sama siapa? Sama jamaahnya, ya, sama jamaahnya. Lahu, pada beliau, fihi, di dalam masalah tadi. Masalah beliau keliling-keliling sambil meneliti, memandang wajah manusia, wajah orang yang ada di masjid tersebut. Kalau bahasa kita, tuan guru, kalau bahasa dulu kan ngomongnya belum kiai ya, tuan guru atau mu'alim, tuan guru. Kami perhatikan kok tuan guru sering memandang wajah-wajah orang ada di sini. Gerangan apa sih? Gitu kan. Beliau jawab langsung, faqala, maka menjawab siapa Imam As-Sahrawardi, saya itu ya seperti ini karena inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ibadan seorang hamba. Ya, Allah itu punya hamba-hamba, iza nazaru, jika mereka melihat ila syakhsin, kepada seseorang. Ketika Allah itu punya hamba-hamba, dan ketika hamba itu melihat orang lain, aksabuhu, maka mereka akan memberikan pada orang lain atau orang yang dipandang sa'adatan, kebahagiaan. Nah, fa'ana, maka bermula saya itu atlubu, meminta atau mencari zalika, pada hal itu, pada kebahagiaan itu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala punya hamba-hamba, dan ketika hamba tersebut melihat orang lain, maka orang lain akan dapat kebahagiaan. Kita memandang sesama kita, maka kita akan mendapatkan bahagia. Dipandang itu kan, ya mohon maaf bahasa kita mah nggak cemberutin. Memandang orang lain adalah suatu anugerah ketentraman, kebahagiaan bagi orang yang melihat. Kita melihat ulama, ya, bagaikan kita melihat beliau Rasul, dan pandangan tersebut adalah
sebuah perilaku yang ibadah. Kita memandang ulama, ya. Kenapa? Karena ulama ini membawa misi yang sudah dijalankan oleh beliau Rasul. Kenapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Kita memandang sesama orang lain adalah akan dapat bahagia. Begini aja nih, kita ngumpul kriung-kriung pagi-pagi, kita saling pandang memandang, rasanya sumringah, senang. Hidup itu akan ada namanya semangat. Kalau mohon maaf dibalik nih, sesama kita umpama gimana gitu ya. Ya, udah diam, udah mukanya mesem ya. Enggak apa, masem gitu. Enggak mesem gitu, enggak senyum, cemberut ya. Itu yang dipanam kira-kira bahagia enggak? Enggak. Orang apa sih itu? Enggak. Makanya kita memandang begini, kita saling pandang memandang, akan dapat kebahagiaan. Itu kalau memandang sama sesama orang, apalagi kita memandang guru-guru kita yang luar biasa. Kata ulama, al-ulama'u, definisi ulama itu al-ulama'u iza al-ulama'u, saya takut salah. Man nazaral umma binazril rahmah. Yang namanya ulama adalah orang yang melihat umat dengan pandangan kasih sayang. Ini ulama-ulama yang kayak zaman dulu tuh, kalau memandang orang lain, jamaahnya, umatnya itu dengan penuh rahmat, penuh dengan kasih sayang, pasti beliau akan membahagiakan orang yang dipandang. Umpama nih, jamaahnya belum bisa apa-apa, maka ulama itu akan penuh dengan nasihat, ya, diajarin pelan-pelan, ya, diajarin pelan-pelan, bukan aji mumpung, ya, mohon maaf, ada bahasanya ulama yang kurang baik, ulama dunia. Kalau ulama adalah orang yang melihat umatnya itu dengan kasih sayang, maka mereka akan menjaga nih, dinasihatin pelan-pelan. Yang belum bisa ibadah diarahin pelan-pelan. Kan banyak ulama yang penuh dengan kasih sayang, sehingga yang tadinya itu jamaahnya, warganya, masyarakatnya, mohon maaf, nauzubillah, yang ahli maksiat, dengan rangkulan ulama tersebut lama-lama dia dapat rahmat, dapat hidayah pelan-pelan. Kita telusuri itu sejarah Wali Songo. Wali Songo datang ke Indonesia, yang dulu di Indonesia itu, ya, orang Islam mungkin belum ada, atau udah ada cuman nggak kelihatan. Adanya masih ada Hindu, ada Buddha. Pelan-pelan itu ulama ngajarin tuh, Wali Songo tuh kan, ngajarin pelan-pelan. Ketika sejarahnya tahlil gini, ketika orang yang meninggal, ahli warisnya itu, ya, bukannya doain yang sudah meninggal. Orang kumpul, yang dikumpulin acaranya bukan baca doa, ya, seneng-seneng. Kategorinya kalau seneng-seneng berarti bukan doain. Ulama tersebut enggak marah, kamu begini haram, tapi pelan-pelan. Oh, kalau begini, kalau ada yang meninggal, ayo kita kumpul, makan-makan, sebelumnya kita baca doa yuk. Bagus, nanti kalau kirimin doa kepada orang meninggal, sampai pahalanya dia juga mendapatkan kebahagiaan. Oh gitu. Lama-lama tuh orang-orang tadi tuh mulai tuh bahasanya kita tahlil. Yang ahli maksiat diajarin pelan-pelan. Dulu ada di Jakarta Timur, tepatnya di tanah 80, saya masih kecil. Ada ulama min auliyaillah, namanya Abuya Ki Haji Zayadi Muhajir. Beliau ulama besar, pengusaha juga. Ketika ada namanya, kalau tukang adu ayam namanya apa ya? Orang tukang adu ayam nih Pak, lewat depan rumah beliau. Sini, namanya nggak disebutin. Sini. Lah ini orang ini nih, wah, saya domel ini gitu kan. Sini.
Diparanin tuh. Itu apaan tuh? Ayam. Ya udah dicancang. Dicancang. Yuk saya mau makan ini. Emang gak ada temennya. Nah, dikasih makan tuh Pak. Kasih makan, diseneng ngobrol-ngobrol. Tapi beliau nggak nyinggung itunya. Biar seneng dulu, kemudian masuk waktu zuhur. Karena beliau pengusaha itu, ya, yuk kita sholatnya ke masjid tuh. Habis saya nggak bawa sarung Kiai. Ya udah, itu sarungnya baru dikeluarin. Bajunya yang baru. Ya, dia sholat pelan saya yuk. Dia sholat, selesai. Pamitan ini si orang tadi tuh. Ketika dia pamitan, rasa malunya besar. Ya Allah, padahal saya itu tukang ngadu ayam. Tukang ngadu, Kiai gak pernah nyinggung saya begini. Ini kamu bla 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 gak boleh gini. Tapi beliau kasih sayang. Saya diajarin pelan-pelan bersolat, makan saya dikasih makan. Saya sholat itu dikasih sarung, kasih baju baru lagi. Akhirnya orang tadi malu nggak ngadu ayam. Artinya ulama adalah manazarul ummah binazir rahmah. Orang yang lihat orang lain, umatnya dengan pandangan kasih sayang. Jangan sampai umat saya ini terlena terus dalam perbuatan dosa. Jadi dia kalau mau yang dinasihatin. Kalau nggak dinasihatin paling ulamanya ya ustadzah doang. Ya didoain ya Allah mudah-mudahan si fulan diampuni dikasih hidayah. Tuh. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diutus di Mekah Al-Mukarramah yang dulu belum ada Islam. Caranya beliau dengan kasih sayang pelan-pelan, dilemparin batu, ditakolin batu, disakitin tapi beliau enggak balas. Sampai CS-nya itu ya adalah malaikat Jibril marah. Ya Muhammad, ada apa? Saya enggak terima engkau dilukai sampai engkau berdarah. Izinkan saya untuk mengangkat itu gunung biar mati semuanya itu orang Taif. Oh, kalau kita banyak digituin, ya silakan emang gue gedeg. Kata Nabi enggak, jangan beliau jangan. Nabi saya enggak terima kau kekasihku, kau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan beliau jangan. Emang apa? Dia enggak tahu. Kalau dia tahu pasti dia enggak bakalan nyakitin saya. Dah, sekarang enggak tahu Nabi, iya besok anaknya. Siapa tahu dapat hidayah. Anaknya enggak bisa bagaimana cucunya? Cucunya enggak dapat hidayah nanti mudah cicitnya. Didoain tuh Allah mahdi qaumi, ya Allah berikan hidayah bagi kaumku fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka enggak tahu. Akhirnya orang Taif itu ya keturunannya ada yang masuk Islam sampai ke Indonesia. Itu Islam masuk ke Indonesia dengan cara apa? Binazir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Jadi kita melihat para wajah-wajah kita, teman-teman kita, jamaah kita, guru-guru kita yang di masjid, kita saling pandang memandang akan menimbulkan kebahagiaan. Enak Pak, pagi-pagi kita udah ketemu teman kita, jamaah kita, guru-guru kita, ya kan? Kita rasanya hidup itu alhamdulillah. Ya beda kalau kita di rumah, otak-otak di rumah mulai ya. Bukannya bahagia, sumpah. Qala bersabda, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati akan datang ala ummati terhadap umatku. Apa yang akan datang? Apa zamanun, zaman, masa, waktu. Yafiruna yang mereka pada lari, pada menghindari minal ulama dari ulama dijauhin, ulama nggak dideketin, wal fuqaha dan juga ahli fikih. Akan datang nanti terhadap umatku satu masa, satu zaman, satu waktu yang mana mereka jauhin ulama, mereka jauhin ahli fikih.
Ya, ini kira-kira zaman sekarang udah ada apa belum? Orang udah nggak mau dekat ulama, orang nggak mau dekat ulama, ya jauh daripada bimbingan ulama. Bahasa kita kasar, nggak mau ngaji. Ada ulama nggak mau itu minta ilmunya, minta kita diajarin tentang sholat, tentang ibadah, nggak mau. Ya, faya betalihim, maka akan memberikan bala musibah pada mereka siapa Allah bisalasi baliyatin dengan 3 bala. Artinya orang yang menjauhi ulama, menjauhi ahli fikih, Allah akan turunkan musibah berupa 3. Allah akan turunkan bala berupa 3. Berarti di sini mengatakan kita harus dekat sama ulama kalau mau berkah. Pelajaran kemarin sudah kita bahas. Ada nabi itu beliau nasihatin mesen sama Sayyidina Ali. Ya Ali, jangan kau lari, jangan kau tidak deketin ulama maksimal 40 hari. Jadi kalau kita 40 hari tidak dekat dengan ulama, menghadiri majlis beliau, maka posisi hati kita akan keras. Ya, tidak ada sinaran ilmu hikmah. Yang kedua, kalau hati udah keras, otomatis nanti akan berani melaksanakan dosa besar. 40 hari. Itu maksimalnya. Guru kita ngajarin minimal seminggu sekali. Sesibuk apapun kita, emang sibuk ya. Dunia sibuk pasti. Cumenan maksud kita. Ya seminggu sekali masa nggak nyempetin ngaji ya sama ulama, ngaji sama ahli fikih. Kita minta ajarin tuh Al-Quran, kita minta ajarin tuh tata cara ibadah, sholat, wudhu segala macam. Kita perlu bimbingan. Kalau jauh dari ulama, kita akan ditimpakan musibah berupa 3 perkara. Pertama, ulaha. Yang pertama balanya yarfa'u. Allah yarfa'u akan mengangkat. Siapa Allah akan mengangkat al-barakata pada keberkahan min kasbihim dari usaha mereka. Orang yang jauh dari ulama, orang yang jauh dari ahli fikih, ya, walaupun dia usaha, dia kerja, dia dagang segala macam, keberkahannya diangkat sama Allah. Kita usaha pengen yang namanya nilai barokah. Dikit yang penting bisa bermanfaat. Daripada banyak enggak bermanfaat. Kenapa? Oh, mungkin salah satunya kita tidak dekat dengan ulama, kita jauhin ulama. Tuh berkahnya kita cari duit seada-adanya duit, tetap aja enggak berkah. Zaman dulu, kita kembali ke zaman dulu. Orang tua kita kerjanya apa sih? Usahanya apa? Tapi kenapa kok bisa berkah? Faktor pertama, beliau pasti dekat dengan guru-gurunya. Dekat dengan ulama-ulama. Sehingga apa? Walaupun dagangnya ala kadarnya, itu mendapatkan berkah. Tengok dah orang tua kita dulu tuh, subhanallah. Ya, dagang begituan aja anaknya bisa makan. Dagang gituan aja anaknya bisa sekolah. Anak 12 ya. Anak 12. Ya, dagangnya dagang buah-buahan yang ada di kebun. Tapi 12 anak itu makan. Iya. Nah, sekarang gajinya UMR. Anak 4. Ya 2 taruh deh ya. Itu udah keteteran, Pak. Kurang bayar, kurang. Kenapa? Karena keberkahannya nggak ada. Kita teliti kenapa kok nggak berkah. Oh, mungkin salah satu faktornya nggak dekat dengan ulama. Cabut tuh sama Allah. Apalagi sekarang ulama kita yang luar biasa, yang eksis dalam syariat Islam, udah banyak yang dicabut, ya kan? Maka jangan sampai nih kita nih, ya, jauh daripada ulama.
Wasaniyatu yang kedua, bala yang kedua itu yusal itu akan menguasakan siapa Allah Ta'ala alaihim terhadap mereka sultanan pemimpin zaliman yang zalim. Jauh dari ulama yang kedua itu balanya musibahnya kita dipimpin sama pemimpin yang zalim. Ya, yang semena-mena. Pemimpin itu adalah orang yang ngurusin urusan orang lain. Bukan pengen dihormat. Mohon maaf nih kayak PRT kita. Ngurusin orang lain, bukan diurusin sama orang lain. Ngurusin tuh warganya yang begini, begini. Tuh, itu namanya pemimpin. Pemimpin ada qadimuhum yang menjadi pembantu mereka. Jadi pemimpin itu bukan untuk dilayanin, tapi melayani umat, melayani masyarakat. Nah, kalau pemimpin pengen dihormatin, berarti udah cukup tahu aja. Ya, ini kalau kita jauh dari ulama, nanti Allah akan berikan bala musibah berupa pemimpinnya zalim yang semena-mena. Wasalisatu yang ketiga itu yakhrujuna akan keluar mereka itu minad dunya dari dunia bi ghairi imanin dengan tanpa mereka keluar dari dunia dalam bahasa kita itu adalah meninggalnya tidak bawa iman, iman. Kenapa? Ya wajar, dia nggak ada sinaran ilmu. Ya, mau dapat mana ilmunya orang nggak dekat ulama, akhirnya dia berani melaksanakan dosa besar. Kalau udah berani melaksanakan dosa besar, namanya ajal, kapan aja bisa datang. Lagi maksiat, Allah cabut nyawanya suul khotim. Lagi maksiat, lagi melanggar larangan Allah, lagi ngadu ayam mati, lagi judi mati, lagi zina nauzubillah mati. Yo, lagi apa lagi? Ya, masalah ya. Kenapa? Ya wajar, dari mana dia mau dapat hidayah? Orang nggak dekat sama ulama. Tuh, hati-hati. Ya, 3 perkara tadi itu yang kalau kita jauh dari ulama, usaha kita nggak ada berkahnya. Yang kedua, kita nanti dipimpin sama pemimpin yang zalim. Yang ketiga, nauzubillah, kita mati meninggal tidak bawa iman. Padahal harapan kita adalah mati dalam punya iman. Beliau para sahabat, ya, para sahabat itu kuat-kuat. Kenapa? Senantiasa dekat sama Rasul. Sampai para sahabat itu kalau berperang itu enggak takut. Coba kita lihat. Perang Badar umat Islam 313. Orang kafir Quraisy 1000. 1:3. Peralatannya cuma begitu doang Pak orang Islam. Tapi di situ ada Rasulullah. Dan mereka tahu kalau saya ya Rasul mati dalam memjuangkan perang ini, perang Badar, apa jaminannya? Kata Rasul, jaminan surga. Makanya nggak ada yang takut mati tuh mereka. Ya, sampai-sampai ini ada yang nanya, ya Rasul, saya kok nggak mati-mati nih di perang, ya kan? Saking itu beraninya tuh, beng, ya kan, bisa bunuh orang ini depan dia, tapi Quraisy, kok saya kok nggak mati-mati? Akhirnya ada yang meninggal di rumah, ada yang meninggal dalam sholat, ya kan? Nah, kayak kita takut Pak, ya. Ngadepin musuh aja satu kadang geder, tapi umat Nabi, sahabat Nabi 1:3. Itu karena jaminannya surga, ya. Itu ada Rasul, ya, berani memperjuangkan nyawa, darah sampai titik terakhir, ya. Akhirnya kan matinya syahid.
Ya, matinya syahid. Hidupnya penuh dengan bimbingan Nabi. Kalau udah ada bimbingan Nabi, kita akan mudah dapat meraih hidayah. Tahu ini haram, tahu ini halal, tahu ini nggak boleh, tahu ini boleh, tahu ini sah ibadahnya, tahu ini nggak sah atau batal. Maka dari itu, pelajaran kita pada kesempatan ini, ya, kita pertama deketin ulama, ya, ambil ilmunya, pandang itu wajah beliau, ya. Kenapa? Karena wajah ini pernah memandang wajah gurunya, wajah gurunya pernah memandang wajah gurunya, wajah gurunya pernah memandang wajah gurunya, terus gurunya pernah memandang para sahabat, sahabat pernah memandang kepada Rasulullah. Kita kenapa sih disuruh salaman sama ulama? Salaman sama ulama. Karena tangan-tangan ulama itu adalah punya mata rantai yang nyambung kepada beliau Rasul. Umpama beliau punya guru, dan pasti gurunya ini pernah salaman kepada gurunya. Gurunya sampai ke beliau Rasul. Jadi kalau kita sopahah cium tangan sama ulama, bagaikan kita cium tangan kepada Rasul. Kita memandang ulama bagaikan kita memandang beliau Rasul. Kenapa? Muka ini pernah berhubungan dengan muka gurunya sampai ke Rasulullah. Mungkin ya itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita berkah dan bermanfaat. Kita senantiasa menjadi hamba Allah yang sangat bermanfaat buat orang lain. Ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur, bisa membimbing kita kepada jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dan tutup mata dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.